Mayat para peserta di game keempat dibersihkan. Kemudian, frontman menghubungi staff, bertanya tentang status si penyusup. Staff menjawab kalau dia belum ditemukan. Frontman berkata agar mereka segera menemukannya, karena VIP akan segera tiba. Dan sekarang, episode 7 dari Squid Games dimulai. 반드시 찾아내. Peserta yang selamat memasuki asrama saat masuk. Mereka semua dikejutkan oleh kehadiran sosok yang tidak terduga. Rupanya, Ryung selamat karena dijadikan anak bawang. Dia hanya disuruh diam di asrama selama permainan keempat berlangsung. 닥스 씨, 어떻게? 왜? 깍두기래. 그러더니 Kembali pada frontman yang mengangkat telepon lagi. Dia mengabari bahwa tuan rumah menunggu kedatangan VIP. Frontman menyadari sesuatu yang ganjal. Ia pun berbalik dan menyiapkan pistolnya. Dia berkata bahwa dia selalu meletakkan gagang telepon dengan terbalik. Namun, saat mengangkat telepon barusan, gagangnya berada di posisi yang benar. Frontman langsung mencari dari pintu ke pintu. Ia pun tahu bahwa pistol yang Jungwoo pakai merupakan pistol dari kepolisian karena menggunakan peluru pistol Smith dan Wesson M60. 궁금한 게 많은 것 같은데. 내려와 나가. Namun setelah beberapa kali mencari, ia tidak dapat menemukan Jungwoo. Tiba-tiba frontman diberi kabar bahwa ditemukan mayat di pantai utara pulau. 제시가 발견됐습니다. Kembali ke asrama. Saat ini para pemain sedang memakan kentang. Di situ Giun merenung soal kematian si kakek beserta rekan-rekannya yang lain. 만난 노인이었을 뿐이잖아. Mayat ditemukan. Itu adalah nomor 29. Di pakaiannya terdapat identitas polisi milik Jungwoo. Frontman melihatnya. VIP들이 도착했습니다. 진짜 소각해요. Pria yang kehilangan istrinya di permainan keempat mengajak pemain lain untuk menyerah. Namun, tak ada yang merespon. 정말 이 미친 짓을 계속하겠. 여기서 나가면 Sangwoo turun kemudian menceramahi pria tersebut. Berkata bahwa mereka tidak bisa berhenti begitu saja setelah banyak korban yang jatuh. 당신이 부인 대신 죽었어야지. 바닥에서 자신 있어? Para VIP tiba menggunakan helikopter. Frontman menemukan tuan rumah yang menggunakan topeng burung hantu dan mengabarinya terkait kedatangan mereka. VIP들께서 도착했습니다. Para VIP yang menggunakan topeng hewan keluar dari lift. Frontman menyambut mereka menggunakan bahasa Inggris. Greetings. And oversees all matters here. Find it hard to believe the host would miss him. I'm happy here. Not at all. Semua VIP tersebut merupakan orang asing. Para VIP bertanya kenapa bukan tuan rumah yang menyambut mereka. Frontman bilang bahwa tuan rumah sedang ada urusan pribadi. Game akan dimulai sesuai jadwal dan dia meyakinkan bahwa para VIP tak akan kecewa. Mereka pun masuk ke dalam ruangan. Sementara di dalam kotak terlihat Jungwoo yang baru saja mengintip. For everyone. Well, that's why we came Salah satu dari mereka bertanya tentang permainan selanjutnya. Namun, frontman bilang dia tidak mau merusak kesenangan dengan memberitahunya. Teriakan VIP gendut mengalihkan perhatian yang lainnya. Ternyata dia bertaruh $1 juta pada nomor 69 alias si bapak yang kehilangan istrinya. Dan gini, yang terlihat di layar adalah si bapak yang sudah siap dengan tali di lehernya. VIP gendut ditanya kenapa dia memilih 69. Dan dia hanya menjawab kalau angka tersebut indah. Get you when everything's ready. Kemudian frontman meminta para VIP beristirahat dan bilang dia akan menjemput mereka setelah semuanya siap. Setelah menculik pelayan dan mengganti kostum, Jungwoo menyalakan kamera HP, menekan tombol rekam video kemudian menyembunyikan HP-nya di lengan pakaiannya. Para
Para pemain bangun, dikejutkan dengan kedatangan para staf yang membawa peti. Dan ternyata saat Gi-hun menoleh, uang hadiah pun ditambahkan dan mulainya permainan kelima diumumkan. Adegan beralih pada para VIP yang bersantai di ruangan mereka, mengobrol tentang taruhan. Jungwoo dipanggil oleh salah satu VIP dan memberikan segelas minuman kepadanya. Saat Jungwoo pergi, VIP tersebut melirik Jungwoo dengan misterius. Karena tak sabar, VIP barusan menyuruh frontman untuk segera memberitahu permainan selanjutnya. Frontman mengenalkan permainan selanjutnya, lalu menunjukkan sesuatu. Para pemain kemudian memasuki sebuah ruangan putih dengan manekin yang dipasangi rompi bernomor yang berjejer di dalamnya. Para pemain dipersilakan untuk memilih nomor mereka masing-masing dari 1 sampai 16. VIP yang menonton di balik layar mulai menganalisa. Kemudian VIP gendut berkata bahwa sekarang dia bertaruh untuk nomor 96 yang merupakan kebalikan dari 69. Pemain mulai memilih. Setelah dua orang pertama beres, pemain lain seperti si Jabrik dan Ryung berlari menuju manekin yang berada di tengah, menyisakan nomor paling awal dan akhir. Peserta yang tersisa kebingungan. Kemudian, atas permintaan VIP, mereka pun diberi petunjuk berupa arahan bahwa nomor yang mereka ambil adalah nomor urut mereka dalam melakukan permainan nanti. Gi-hun mulai maju dan menghampiri nomor paling awal. Namun dia berhenti karena bimbang. Peserta lain mengambil nomor urut yang belakang, menyisakan nomor 16. Karena Gi-hun kelamaan mikir, pemain lain langsung maju dan mengambil nomor urut depan, menyisakan nomor 1. Gi-hun semakin bimbang karena pilihan nomor urut bisa sangat berpengaruh di permainan selanjutnya. Maju paling awal, dia jadi kelinci percobaan, sementara maju di akhir, dia bisa kehabisan waktu. Di tengah kebingungannya, bapak-bapak nomor 96 yang dipilih VIP gendut menghampiri Gi-hun dan meminta agar dia diberi nomor urut 1. Karena terus dibujuk, akhirnya Gi-hun mengalah dan memberikan posisi tersebut. Namun di sisi lain, VIP yang memasang taruhan pada nomor 96 justru malah tidak senang dan khawatir akan kalah lagi. Game kelima pun dimulai. Kali ini permainannya adalah meloncati jembatan yang terbuat dari potongan kaca, yaitu kaca biasa dan kaca keras. Pemain harus menebak terlebih dahulu sebelum meloncat agar tidak menginjak kaca yang mudah pecah. Si bapak nomor 96 tampak tegang. Dia memandang Gi-hun yang sekarang memiliki nomor urut 16 dengan wajah menyesal. Dengan terpaksa, si bapak ini harus melompat duluan dan jadi kelinci percobaan. Si VIP gendut mengamati nomor 96, kemudian mengumpat karena kesal. Dia meminta untuk dibawakan whisky lagi. Jungwoo pun menghampirinya. Saat Jungwoo hendak pergi, VIP itu menahannya dan meminta agar Jungwoo tetap berada di situ supaya tidak usah dipanggil lagi. Jungwoo menolak dengan alasan harus melayani VIP lain. VIP gendut bertanya apakah VIP lain keberatan. Mereka mengizinkannya. Pengumuman menyampaikan bahwa waktu mereka untuk melompat hanyalah 16 menit. Permainan pun dimulai. Bapak 96 melepas sepatunya lalu bersiap untuk melompat. Namun selama lebih dari 1 menit, dia hanya diam. Pemain di belakang kesal dan menyuruhnya cepat-cepat. Bahkan si Jabrik mengancam akan mendorongnya kalau dia tidak melompat. Akhirnya Bapak 96 melompat ke kiri. Dan beruntung kaca tersebut tidak pecah. Pemain di belakang menyemangatinya agar memilih kaca yang tepat. Kemudian dengan yakin, dia pun melompat ke depan. Si bapak pun mati. Sayang sekali. Adegan beralih kepada para VIP, menyayangkan kematian 96. Namun saat salah satu VIP menoleh ke VIP gendut, dia malah sedang asyik membelai Jungwoo.
Lanjut ke permainan, sekarang giliran ibu-ibu nomor urut 2. Dia terlihat ragu, namun setelah menebak-nebak, dia pun melompat ke kiri. Sekarang giliran nomor urut 3, yaitu si guru matematika yang kemarin mengajak Gihun. Sebelum melompat, dia mulai menghitung kemungkinan keberhasilan tebakannya. Setelah beres, ia pun tertawa dan mengumpat karena kemungkinan berhasilnya sangat kecil. Setelah menghela nafas, dia melompat. Sekali lagi patut disayangkan, kali ini peserta di belakang mulai melompat ke depan. Pria nomor urut 4 kebingungan karena dia lupa kaca mana yang si guru injak. Dia bertanya pada peserta lain, namun mereka juga kurang tahu karena dia melompat dengan cepat. 다음에 어느 쪽 발 맞는지 기억나요? 왼쪽하기는 맞어. 아니야. 거기서 Ibu di belakangnya bilang kalau si guru melompat ke kiri. Setelah merasa yakin, akhirnya dia pun melompat ke kiri. 쪽이었네. Kembali ke Jungwoo dan VIP gendut yang sedang bermesraan. Kali ini Jungwoo diminta untuk membuka topengnya. Peserta lain lanjut melompat. Sekarang yang tersisa adalah 10 pijakan dan 11 orang peserta. Gihun berkata kalau 10 orang di depan memilih dengan tepat, maka mereka bisa selamat. Namun Jungwoo menyangkal, berkata kalau mereka yang di belakang bisa terancam kalau yang di depan takut dan mengulur waktu. Dan kini, waktu yang tersisa hanyalah 10 menit. Kini giliran si bapak religius yang di depan. Namun bukannya melompat, dia malah berlutut dan berdoa. 하늘에 계신 우리 아버지. 뭐 하는 거야? 하늘에서 습니다. Tentu saja, yang di belakang protes dan emosi. Si nomor 8 khawatir dan meminta nomor 7 untuk segera membuat si bapak maju. Kalau tidak, dia akan mendorongnya. Bang Jabrik pun ikut mengancamnya. Dia pun melompat ke arah si bapak, lalu memaksanya untuk segera melompat. Namun, si bapak nyengir dan memanfaatkan kesempatan yang terbuka di depannya. Dia melompat lalu berterima kasih kepada Tuhan. Tapi si Jabrik ikut maju. Pria di depannya ketakutan dan meminta Jabrik agar tidak mendorongnya. Jabrik pun berkata bahwa dia tak akan melakukannya karena ingin si pria selamat agar dia juga bisa hidup. Dan kini peserta yang di belakang mulai melompat ke jembatan kaca. Gihun sempat bingung lompat lewat mana. Tapi kemudian Sebyok memberitahunya dan meminta Gihun untuk tetap fokus. Mereka pun lanjut ke depan. Balik ke pria tadi, dia berkata kalau dia tahu mana kaca yang keras. Warnanya berbeda. Dengan yakin dia pun melompat. 그건 감이 와요. Sekarang giliran Bang Jabrik yang memimpin. Dia membisu sejenak. Kemudian berbalik dan berteriak. Jungwoo masih menolak permintaan VIP gendut, berkata kalau dia bisa dibunuh kalau menunjukkan wajahnya. VIP tertawa dan balik mengancam kalau dia akan membunuh Jungwoo sebelum dia pergi. Pada akhirnya, Jungwoo menyerah, menggenggam tangan si gendut dan mengajaknya untuk pergi ke tempat tertutup agar bisa berduaan. VIP gendut setuju, lalu bersiap untuk pergi. 더 이상 안 간다고. Kembali dalam permainan, pria berkumis protes pada si Jabrik. Namun si Jabrik tidak menghiraukan dan menyuruh si kumis maju duluan. Si kumis kesal, mengancam akan mendorong si Jabrik. Namun niatnya ciut saat si Jabrik kembali berteriak. VIP gendut membuka topeng Jungwoo kemudian memuji wajahnya. Berkata bahwa wajah tersebut tidak cocok disembunyikan di balik topeng. VIP gendut membuka pakaiannya, menunjukkan lekuk tubuhnya yang bulat dan seksi. Kemudian, Jungwoo menodongkan pistolnya. Si gendut berlutut ketakutan. Jungwoo pun berkata kalau dia bisa memuaskannya dalam 5 menit, maka dia akan membiarkannya hidup. VIP gendut mengangguk. Jungwoo mulai merekam dan memintanya untuk memberitahu segala hal tentang permainan ini. Kembali ke permainan, si kumis yang sudah emosi berteriak menyuruh si Jabrik untuk maju. Namun kemudian, Ryung datang.
Kemudian mengejek si Jabrik untuk kesekian kalinya. Si Jabrik tak gentar dan balas mengejeknya. Mereka terus cekcok hingga pada akhirnya Ryung menyuruh si Jabrik untuk minggir. Si Jabrik terkekeh tak percaya. Namun Ryung memastikan perkataannya. Si Jabrik tertawa, kemudian mempersilahkannya. Ryung melompat, namun sesaat kemudian ia malah berbalik dan mencengkram si Jabrik. Si Jabrik berteriak menyuruh Ryung melepaskannya, tapi Ryung tetap tak bergeming. Pada akhirnya, si Jabrik mengalah dan memohon pada Ryung untuk melepaskannya. Ryung masih menolak. Si Jabrik teriak memberontak. Namun kemudian, Ryung berhasil menepati janji untuk membunuh si Jabrik. Kini beralih pada frontman. Dia mulai curiga dan mulai meminta staf untuk memeriksa ruangan VIP. Lagi-lagi seseorang jatuh, menyisakan 4 orang. Bapak Gondrong, Sangwo, Saebyok, dan Gi-hun. Waktu tersisa 3 menit. Sangwo menyuruh pria di depannya untuk bergegas. Namun pria tersebut berkata kalau dia tahu cara membedakan kaca karena dia pernah bekerja di pabrik kaca selama 30 tahun. VIP bertanya apakah Bapak Gondrong benar-benar bisa membedakannya. Frontman mengiyakan fakta tersebut. Salah satu VIP pun kecewa. Frontman langsung mengakali hal tersebut dengan mematikan sebagian lampu. Jadi Bapak Gondrong tidak bisa melihat kacanya lagi. Di sisi lain, staf yang diutus frontman menemukan VIP gendut tergeletak di lantai. Dan ternyata VIP tersebut sedang pingsan dan masih hidup. Waktu hanya tersisa 1 menit. Bapak Gondrong bilang kalau dia perlu mendengarkan suaranya. Jadi dia perlu sebuah objek yang bisa dilempar. Gi-hun kebetulan masih menyimpan kelereng pemberian si kakek di sakunya. Kemudian mengopernya pada Saebyok hingga ke Bapak Gondrong. Kelereng langsung dilempar. Namun si bapak bilang dia butuh 1 lagi untuk mendengar suara yang kanan. Di sisi lain, frontman mulai mencari keberadaan Jungwo. Dia pun mengecek kotak yang digunakan Jungwo untuk bersembunyi di awal. Saat itu juga frontman dan Jungwo saling bertatapan. Waktu tersisa 20 detik. Sangwo pun melompat mendekati Bapak Gondrong. Dan kemudian waktu hanya tersisa 10 detik. Sangwo, Saebyok, dan juga Gi-hun langsung bergegas lompat ke depan. Dan tepat sebelum waktu habis, Gi-hun berhasil mencapai garis finish. Serpihan kaca yang berterbangan menggores kulit mereka. Adegan beralih pada para staf yang sampai ke tempat pelarian Jungwo. Mereka melapor bahwa Jungwo sudah pergi menyelam melalui gua bawah laut. Frontman segera memberi perintah untuk melacak dan menyiapkan perahu. Kamera memperlihatkan Jungwo yang sedang menyelam, namun di punggungnya ada sebuah kedipan cahaya merah. Ternyata itu adalah sebuah alat pelacak yang kini dimonitor oleh frontman yang sedang mengejarnya di atas kapal.